Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah 155 156. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang sabar, yakni orang-orang mukmin yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat istirja, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan kepada ayat ini, judul kajian zuhur kita adalah makna takziah. Bapak-bapak kaum muslimin, sedang jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah, mengingat almarhum Buya Raden Rahmat dalam kitabnya himpunan kajian beliau membahas satu di antara judul kajian yang begitu banyak adalah tentang makna takziah. Takziah itu berasal dari akar kata ta'awuz yang mengandung 3 makna, 3 arti. Pertama adalah tasbir. Apa itu tasbir? Memberi nasihat kesabaran. Tapi kadang-kadang makna tasbir kok tidak sampai. Contoh, ketika ada seseorang meninggal, apalagi yang meninggal orang terkenal, ya pejabat mungkin, sehingga saking ramainya orang melayat, ya sampai-sampai ke jalan pun kursi-kursi berjejeran. Lalu melangkahlah seseorang sambil merokok. Kamapa pai takziah. Sampai Bapak Ibu rahimakumullah tidak masuk ke rumah, Pak, ya. Pada sebagian kursi yang terjejer itu dia duduk. Habis rokok sebatang tagak lalu balik. Pulang. Dari bapak pulang takziah. Itu tidak tapek doh, Pak. Itu tidak takziah namanya. Itu namanya malie-lie orang takziah. Kenapa? Karena takziah salah satu maknanya dari akar kata ta'awuz tadi adalah tasbir, memberi nasihat kesabaran. Itu artinya, kalaupun tidak seluruh ahlul musibah, kerabat musibah, kita bertemu dengannya, anan penting-penting jelaga sarang baduo. Itu kan? Disalami beliau. Lalu diucapkan sabar ya Pak. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apa itu naknya Pak? Kok kan ndak duduk di sini, merokok habis sebatang, tagak lo balik. Pulang dari mana tuh Pak? Pulang takziah itu ndak tapek Pak. Ya. Jadi takziah yang berasal dari akar kata ta'awuz itu 3 maknanya. Pertama adalah tasbir, memberi nasihat kesabaran. Nah, untuk sabar itu kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah tidak semudah mengucapkannya.
Kenapa? Karena sabar itu bukan produk lidah, ya Pak ya, tetapi adalah produk hati. Apa yang sabar itu? Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu adalah sikap mental kita di dalam. Ketika tertimpa musibah apapun bentuknya, seberat apapun, kita mampu menghadapinya, ya Pak ya, dengan rasa tenang dan ikhlas. Namun kadang-kadang Bapak dan Ibu, ada juga salah pengertian memaknai sabar kau. Buya, lah lamu ajoi-doi sekaliku mencelik orang sabar, bantah sabar itu. Meninggal istrinya, anak 7 susun paku Pak. Nanggadang kelas 3 SMA baru. Alamak saja merokok jemu tak ada sabar dia tu. Tu nak sabar tu Pak. Ya, tu kurang akal nama itu Pak. Ya, yang sabar dalam konteks kematian itu adalah kata Rasulullah, innal aina tadama'u wal qalba yahzanu. Cukup dengan air mata berlinang dan hati merasakan sedih. Artinya ketika kita tertimpa musibah, apalagi musibah kematian, ya Pak ya, termasuk yang berat kata Rasul, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW di samping menjalankan fardu kifayahnya, mengantarkan jenazahnya, bertakziah. Nah, salah satu adalah takziah itu tasbir, memberi nasihat kesabaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu artinya apa? Boleh menangis Pak, tapi sekedarnya. Tak namu berjam-jam menangis berbagai sampai bangka lo matoko sekarang tinju bayar. Nah, boleh bersedih, silakan bersedih, tapi sekedarnya. Karena Rasulullah ketika meninggal putranya Ibrahim, Nabi menangis. Ya Pak ya, menangis Rasulullah. Yang dilarang itu adalah mengumpe-umpe, ya Pak ya, apalagi seperti kebiasaan orang Arab jahiliyah, sampai merobek-robek baju segala macam, itu tidak boleh Pak. Kenapa? Karena kita semuanya adalah calon-calon camat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti mati. Tidak ada yang tidak Pak. Pasti dipastikan. Cuma menunggu giliran lagi. Ya Pak ya, kapan waktunya Allah yang tahu. Kita tidak tahu Pak. Cuma yang jelas sebagai seorang muslim, kita diingatkan oleh Rasulullah, aqiyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Ketahuilah kata Nabi bahwa orang mukmin yang pintar itu adalah orang mukmin yang banyak mengingat mati dalam hidupnya. Kenapa? Karena mati adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Kemudian yang kedua, waktunya kita tidak tahu. Entah sepulang dari masjid kok, entah seminggu lagi, ya Pak ya, entah sebulan lewat atau. Cuma jelas sebagai seorang mukmin banyak-banyaklah mengingat mati agar kita ya bisa memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh lah yang akan dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, ini yang pertama. Jadi makna makna takziah yang pertama adalah tasbir. Apa itu? Memberi nasihat kesabaran. Kemudian yang kedua adalah tasliyah. Tasliyah itu ada dua maknanya. Pertama adalah menghibur. Jadi kita pak pai takziah itu samping magih nasihat kesabaran, kehadiran kita itu pak hiburan. Inilah bukti nyata innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kau ada sahabat awak, tetangga awak, apalagi kerabat awak yang meninggal dunia, awak tahu, luangkanlah waktu. Ya, karena bertakziah itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ada 5 kewajiban muslim yang satu terhadap muslim yang lain. Satu di antaranya ketika ada saudara seiman tertimpa musibah kematian, takziahilah. Ini kaum muslimin rahimahullah. Jadi yang kedua maknanya adalah tasliyah, menghibur. Kehadiran kita bertakziah itu hiburan yang sangat luar biasa bagi ya ahlul musibah. Kemudian tasliyah itu juga diartikan dengan meringankan beban ahlul musibah. Ada 2 hadis yang sahih. Pertama yang ada kaitan dengan masalah makan-makan. Sebuah riwayat ketika meninggal sahabat Ja'far, lalu datanglah sahabat memberikan kabar duka kepada Rasul, ya Rasulullah,
sungguh sahabat kita Ja'far sudah meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibah wa khuluf li khairan minha. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat tadi, kok baitu baliklah kalian balik dan tolong sampaikan kepada tetangga-tetangga Ja'far agar mereka memasak makanan karena keluarga Ja'far dalam kesusahan. Ini hadis yang sahih, Pak. Jadi tidak maniguari disuruh ada Nabi itu, Pak. Tidak menuju hari itu. Ya, tidak mampu 10 hari sampai 100 hari itu. Nah, balik kalian balik kata Nabi. Sampaikan kepada tetangga-tetangga Ja'far agar mereka memasak makanan. Siapa yang memasak? Tetangga. Karena logika perasaannya, Pak, ketika kita ditimpa musibah kematian, siapapun dia, pukulan sangat hebat sekali. Kadang jangankan untuk memasak-masak, makan saja tidak lewat, Pak. Ya, perasaan tadi, Pak. Makan saja tidak lewat. Apalagi di rumah kerabat yang kematian itu banyak anak-anak kecil. Aku tetangga, ya, balik kalian balik kata Rasulullah, sampaikan kepada tetangga-tetangga Ja'far agar mereka memasak makanan karena keluarga Ja'far dalam kesusahan. Tetangga nama masak, Pak. Ku hendak lah jatuh ditipu janjang. Di bawah janjang tu ada dulu baru si kuat kabeh itu, Pak. Alat tibukannya barang. Bau utang-utang. Ya, Pak ya. Karena menuju hari maniguan itu tidak ada sunnahnya. Dan ini harus kita rubah. Yang kita hidupkan sunnah agar bernilai ibadah. Inilah kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Mudah-mudahan ketika terjadi takziah ini kita dapat melaksanakan dengan baik sehingga bernilai ibadah di sisi Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.